Pemirsa, Brigadir Frilian Fitri Rosadi alias Brigadir FF menjalani sidang kode etik dugaan pelanggaran di kasus Brigadir Joshua hari ini. Sementara Barada Sadam yang mengintimidasi dua wartawan saat meliput diberikan sanksi demosi. Proses persidangan kode etik terhadap sejumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J terus berlanjut. Hari ini Komisi Kode Etik Polri menggelar persidangan terhadap Brigadir Frilian Fitri Rosadi alias Brigadir FF yang diduga melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus Brigadir J. Sidang etik Brigadir FF ini dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Brigadir FF telah menjadi saksi dalam persidangan Barada Sadam mantan sopir Ferdi Sambo. Barada Sadam diberikan sanksi demosi atau penurunan jabatan pada siang Senin kemarin. Hasil sidang Komisi Kode Etik Barada S. 1. Sanksi etika, perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Kemudian sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan tidak banding. Adapun pelanggaran Barada Sadam adalah mengintimidasi dua wartawan. Barada Sadam disebut menghapus foto dan video di handphone wartawan saat meliput di rumah Ferdi Sambo. Dari Jakarta, Nadia Valery, Auliansah, dan Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Bribka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua setelah bertemu dengan anak dan istrinya. Melalui kuasa hukumnya, Bribka RR menegaskan tidak ada dugaan pelecehan seksual di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka RR, kini putar haluan dan tidak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua. Menurut kuasa hukum Bribka RR, Bribka Riki Rizal sempat menangis saat anak dan istrinya memintanya untuk berkata jujur terkait kematian Joshua. Herman mengungkapkan saat awal kasus mencuat, kliennya takut sehingga terbawa skenario Ferdi Sambo di mana narasi tewasnya Brigadir Joshua akibat baku tembak dengan Barada Eliezer. Bribka RR melalui kuasa hukumnya juga menegaskan tidak mengetahui ada pelecehan seksual di Magelang. Ya misalnya cerita apa ya, cerita di Magelang, kejadian apa yang di Magelang yang dia ketahui. Nah dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh kuat, khususnya Joshua mau naik melihat ibu, sementara ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi. Dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Oleh apa pertengkaran apa antara Joshua dengan ibu atau dibalik itu kita nggak tahu. Saat ini Bribka RR masih mempertimbangkan menjadi justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sedangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akan mendalami lebih dulu informasi baru apa yang akan diberikan Bribka RR untuk pengungkapan pembunuhan Joshua sebelum menyetujui pengajuan menjadi justice kolaborator.